penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta. Rabu, 21 Juni 2023. Judul renungan, Ribut Rukun. Diambil dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada ucapan menarik dalam sebuah unggahan foto pernikahan. Selamat ribut rukun. Cenderung tidak umum, namun kalimat tersebut cukup memantik perhatian. Ribut rukun bagi yang sedang berpacaran dan tidak bertemu setiap saat saja, mungkin dinamikanya begitu terasa. Apalagi bagi yang sudah terikat janji sehidup semati dan bertemu setiap hari. Memang, untuk menepati kata saling yang tertulis dalam janji pernikahan merupakan proses belajar seumur hidup. Proses yang menuntut keteguhan dan kerendahan hati dari suami maupun istri. Kyle Idleman berpendapat bahwa merendahkan hati bukan berarti membiarkan diri dan layak mendapat perlakuan yang tidak adil. Akan tetapi lebih mengarah kepada suatu respons dalam memberi diri untuk berproses bersama, bertumbuh bersama demi tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan Kristen adalah kemuliaan Allah dan kasih Kristus adalah fondasinya. Kasih Kristus inilah yang hendak ditekankan Paulus sekaligus sebagai fokus utama bacaan kita hari ini. Kepada jemaat di Kolose, Paulus memberi nasihat mengenai pembaruan hidup oleh karena kasih karunia Allah. Nasihat yang ia sampaikan di sini sangat menggugah, karena ada penekanan kalimat orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya. Paulus menghendaki agar pembaruan hidup tersebut dinyatakan dalam hidup berelasi termasuk dalam ikatan pernikahan. Atribut ini berupa belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Namun, inti dari seluruh atribut tersebut adalah kasih Kristus. Kasih Kristus inilah yang mampu berfungsi sebagai pengikat paling rekat dan sempurna dalam ikatan pernikahan maupun komunitas. Meskipun fase ribut rukun berdampingan dengan perjalanan sebuah hubungan, namun seseorang yang telah mengalami kasih Kristus akan merendahkan hatinya untuk mendahulukan kehendak Allah daripada perasaannya. Ia tidak akan secara otomatis merasa diri pihak yang paling benar. Akan tetapi akan melihat kembali komitmennya kepada Kristus. Dan akhirnya lebih mementingkan pertumbuhan rohani serta relasi mereka bersama dengan Kristus. Hidup di dalam Injil memberi rasa aman yang diperlukan dalam membangun sebuah fondasi hidup bersama. Kiranya Allah memampukan kita.